Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Maharani dari kelas akuntansi 4 nomor BP 21 10 11 55 11 01 80. Perkenalkan, nama saya Sri Dwi Lestari dengan nomor BP 21111155110181. Saya dari kelas akuntansi 4. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Fadila. Saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Di zaman sekarang ini, kemajuan tidak bisa dibendung lagi. Dunia semakin maju dan semakin modern. Dengan kemajuan tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi atau juga bisa disebut dengan iptek semakin maju dan semakin berkembang, bahkan semakin modern. Dalam Islam, iptek adalah suatu keharusan dan harus sesuai dengan Islam. Iptek tanpa pandangan Islam akan terjadi kekacauan baik secara fisik maupun secara non-fisik. Selanjutnya adalah pengertian dari apa itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut dengan metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi perkembangan iptek sendiri adalah perkembangan iptek itu merupakan hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam perkembangannya iptek. Jadi peran Islam dalam perkembangan iptek ini apa? Jadi peran Islam dalam perkembangan iptek itu adalah syariat Islam itu harus dijadikan sebagai standar pemanfaatan iptek tentang ketentuan halal dan haram. Wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah iptek yang diharamkan oleh syariat Islam. Selanjutnya adalah manfaat dari adanya iptek. Yang pertama, segala hal akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya penemuan yang menggunakan iptek, kebijakan manusia akan menjadi lebih mudah dan bisa dijangkau. Iptek membuat segala kehidupan di dunia ini menjadi lebih praktis. Semua kegiatan dalam kehidupan akan terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai teknologi baru yang mulai diciptakan untuk membantu kehidupan manusia dalam segala hal menjadi lebih mudah. Selanjutnya yang kedua adalah membantu penyelesaian permasalahan manusia. Yang ketiga, kehidupan menjadi lebih maju. Dan yang keempat, komunikasi menjadi lebih mudah. Kedudukan dan fungsi akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manusia akal, yang mana akal ini menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk dan hewan lainnya. Dan apa itu fungsi akal? Fungsi akal dalam Islam sangatlah besar, diantaranya akal menjadi syarat syahnya menerima perintah dan larangan. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki akal tidak sah dalam menerima perintah dan larangan. Wahyu adalah pengetahuan agama yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi yang memperoleh pengetahuan tentang pengetahuannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pada saat zaman sekarang ini sangat dibutuhkan. Bahkan pada saat zaman sekarang ini, manusia tidak bisa hidup tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Karakteristik dan klasifikasi ilmu dalam Islam. Karakteristik dan klasifikasi ilmu dalam Islam dapat ditunjukkan kepada hasil pemikiran Al-Ghazali. Beliau mengklasifikasikan ilmu dalam 4 sistem yang berbeda, yaitu 1. Pembagian ilmu-ilmu menjadi bagian teoritis dan praktis.
Ilmu teoritis adalah ilmu yang diketahui sebagaimana adanya, sedangkan ilmu praktis adalah tindakan-tindakan manusia yang bertujuan mencari aktivitas kondusif manusia untuk kesejahteraannya. 2. Pembagian pengetahuan menjadi pengetahuan yang dihadirkan dan pengetahuan yang dicapai. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan paling mendasar berkenaan dengan cara-cara mengetahui. Pengetahuan yang dihadirkan bersifat langsung serta-merta, suprasional, intuitif, dan kontemplatif. 3. Pembagian ilmu atas ilmu-ilmu religius dan intelektual. Ilmu-ilmu religius adalah ilmu-ilmu yang diperoleh nabi-nabi dan tidak datang melalui akal. Sedangkan ilmu-ilmu intelektual adalah berbagai ilmu yang diperoleh melalui intelektual manusia. 4. Pembagian ilmu menjadi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain merujuk kepada kewajiban agama yang mengikat setiap muslim, sedangkan ilmu fardu kifayah merujuk kepada perintah ilahi dan bersifat mengikat bagi komunitas muslim sebagai suatu kesatuan walaupun tidak mesti mengikat setiap anggota komunitas. Kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah, "Thalabul ilmi faridotan ala kulli muslimin wa muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan. Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu atau mencari ilmu itu dimulailah dari kita lahir, dari kita kecil hingga kita masuk ke liang lahat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Materi selanjutnya ialah ilmu-ilmu semu. Frenologi pada saat ini dianggap sebagai noda satu contoh klasik pseudoscience. Pengetahuan semu atau pseudoscience adalah sebuah pengetahuan, sebuah metode, sebuah keyakinan atau praktik yang diklaim sebagai ilmiah, tetapi tidak mengikuti cara ilmiah. Pengetahuan semu mungkin kelihatan ilmiah, tetapi dia tidak memenuhi persyaratan cara ilmiah yang mungkin bisa diuji dan seringkali berbenturan dengan kesepakatan atau konsensus yang umum. Pseudoscience atau pengetahuan semu pertama kali muncul pada tahun 1843, yang yaitu kombinasi dari akar bahasa Yunani pseudeo. Keutamaan orang berilmu dan beramal. Untuk pembahasan yang pertama, keutamaan orang berilmu. Keutamaan orang berilmu ada 5. Yang pertama, orang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang berilmu akan senantiasa takut kepada Allah. Dalam surah Al-Fatir ayat 28, Allah berfirman yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan ternak yang berbagai macam jenis dan bentuknya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut padanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Keterbatasan ilmu. Manusia memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih. Manusia memiliki 2 jiwa, yaitu fujur dan takwa, yang memungkinkan manusia baik dan buruknya itu adalah pilihannya sendiri. Fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Kebalikan fujur ialah takwa. Takwa adalah kebenaran dan segala tatanan yang disyariatkan Allah. Allah berfirman yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Quran Surah Asy-Syams ayat 8. Ketika manusia memilih takwa untuk jalan jiwanya,
maka ia akan menggunakan akalnya di jalan yang lurus. Ia akan dengan senang hati menyelami makna-makna penciptaan alam, langit dan bumi, pergantian siang dan malam, serta bukti lain dari keagungan Tuhan, agar ia benar-benar termasuk ulul albab atau orang-orang yang berakal. Inilah yang terkandung dalam surah Al-Imran ayat 190. Namun, berbeda ketika ia memilih jalan fujur untuk jiwanya, maka ia akan memberikan akalnya untuk mengikuti jalan yang sesat, hingga muncullah pemikiran-pemikiran yang bersebangan dengan penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.